Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, tambahan dari saya untuk kesempatan kali ini. Saya ingin memberikan lanjutan sedikit ya. Setelah teman-teman tadi sudah melihat video saya harapkan sudah melihat dan sudah memahami bagaimana cara kita mengambil data dari data sumber, dari folder, terus kita mengolah data menjadi grafik, menghubungkan semuanya. Satu lagi, kita misalkan ingin melihat membuat satu parameter, satu uh, data model, tapi dari misalkan dari dari sheet ini gitu. Nanti kita misalkan di sini kita bilang model, terus kebetulan kalau di semuanya saya rasa ya dimanapun yang di perusahaan manapun ya pemakaian solar itu kan cukup tinggi ya. Jadi rencananya di demo kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana eh, perbedaan antara pemakaian solar dan barang-barang lainnya, karpat dan semuanya gitu ya. Oke, kita lanjut, mempersingkat waktu aja. Teman-teman bisa perhatikan sambil saya jalani eh, pengoperasiannya model. Terus ini ada data yang saya sudah ketikkan atau copy paste, terus kita klik kanan ya. Saya klik kanan, terus kita get data from table data range, kita akan menjadikan ini model. Terus ada my table has header ya, ini ada headernya, ada judulnya. Oke, terus keluar muncul query editor, kita anggaplah di sini solar. Oke, kita namain solar. Terus habis itu nggak ada langkah lain lagi, sini sederhana aja gitu. Terus kita close and load to, ingat ya, close and load to kalau pertama kali. Kalau sudah nanti nggak gitu lagi. Terus ingat juga ini only create connection, terus add this data to data model. Oke, query bekerja, ya loading, ada satu row yang di uh, loading ke data model. Terus kita buka jendela untuk form pivot ya. Kita lihat diagram view. Nah, di sini sudah ada solar ya. Terus kita relasikan misalkan solar ini kita kategorikan sendiri berdasarkan ID part number. Teman-teman pasti sudah tahu ya kalau part number itu unik ya, nggak ada duanya gitu di dalam relation. Jadi kita klik kiri, terus kita tarik terus ke atas part number. Artinya akan terrelasi part number solar ini dengan part number di semua data transaksi yang ada jutaan ini dengan ID yang sama, terhubung sudah gitu. Jadi hubungannya one to many ya. Jadi satu di sini, terus banyak di transaksi-transaksi. Oke, kita beralih, kita kecilkan jendela ini. Kita bisa kecilkan. Data model terupdate. Lalu selanjutnya kita ambil ini adalah sum of totalnya. Kita demo aja. Saya bikin satu bagian lain ya. Terus saya karena solarnya itu sudah ada, kita lihat di sini karena belum aktif, teman-teman bisa ambil di sini ya solarnya. Jadi kita lihat part number ini, terus kita bulldozer, kita anggap di solar. Taruh di sini, drag and drop. Nah, kelihatan berapa solar konsumsinya dan berapa yang lain-lainnya. Nah, ini solarnya segala macam. Terus kalau tampilannya kurang, teman-teman gitu kurang suka, kita bisa rubah di desain biasanya. Report layoutnya nih saya lebih suka yang report show and tabular gitu, jadi kelihatan lebih umum lah kalau menurut saya ya. Terus lagi, oke, sudah terlihat. Jadi sekarang pemakaian itu ada dua kategori, jadi solar dan non solar ya. Blank blank ini non solar, kita bisa ganti nama ini langsung aja non solar misalnya, non solar. Terus nanti kan semuanya akan non solar. Terus kita bisa lihat lagi rekomendasi solar dan non solarnya. Kita coba bikin apa namanya model data yang lain, kita lihat ada apa aja.
Nah, kita bikin combo aja, jadi misalkan kalau kombonya ini nggak bisa di data tipe ini seperti ini, kita bisa rubah-rubah yang ini. Nah, atau kita bikin seperti ini juga bisa. Oke, coba kita improvisasi aja ya teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman seperti apa gitu. Kita roller. Oke. Nah, ini kurang lebih tampilan mungkin yang lebih eh, mencerminkan gitu dari apa yang kita mau, berapa besar istilahnya pemakaian untuk solar dan non solarnya gitu, langsung terupdate otomatis. Jadi misalkan lain-lain ini kita bisa klik di sini, terus kita tampilin aja sebagai informasi informasi data label, misalkan bisa kita ambil di sini, atau kita mau data label kita ambil, terus kita mau ambil juga legendnya ini non solar ya, non solar dan solar. Kita bisa lihat dari data grafik ini seperti apa. Kalau kita mau ulangi karena terlalu kecil, kita bisa custom sorry di sini grid line kita hapus. Kita bisa improvisasi banyak ya di sini. Nah, dari table kita hilangin gitu, solar. Terus kalau misalkan kita mau ubah dia di apa namanya, di atas, kita tinggal ubah top di top. Oke, kita tutup lagi. Nah, ada solar dan non solar. Kalau kekecilan kita bisa pakai home. Jadi praktek-praktek ini yang umum lah ya, saya pikir yang sangat biasa kita lakukan di pekerjaan sehari-hari. Jadi sekilas kita bisa lihat konsumsi dump truck itu kebanyakan di solar gitu kan. Terus ini lain-lain bisa kita petakan lagi ya, kita bisa tambahkan lagi, karena sementara ini baru ada doser, dump truck, eskavator, light vehicle, motor grader gitu. Lain-lain ini bisa kita petakan lagi. Oke. Misalkan kita kembali ke query editor, terus kita lihat di step sebelumnya. Jadi step sebelumnya kan kita menambahkan additional column ya. Kita klik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Nah, ini yang tadi kita sudah parameter di langkah ini. Terus kita misalkan bikin tambah satu lagi. Kita mungkin ketahui kayaknya power house atau genset itu agak paling tinggi gitu. Pemakaian solarnya kita ini power house, bahkan dan satu lagi misalkan ada set code itu mengandung konten dari yes, maka genset kita ntar ini dulu sambil berkembang bisa lebih lanjut ya. Terus kita akan dapat kelompok baru yaitu power house dan genset. Kita lihat datanya, ini jutaan data ya, ada power house ya dan genset. Oke, ada apa-apa kita nggak mau apa lihat aja. Terus kita misalkan mau namain nih di sini oke, bentar, ini klik kanan, terus kita bisa rename ya, merubah, misalkan kita mau bikin ini angka ini merubah kelompok aset, kelompok pattern lah saya bilang, apa dia bisa namain juga di sini gitu. Oke, sementara itu yang kita butuhkan, kita close and load. Kita lihat nanti berubah, akan ada power house dan genset baru di kelompok ini secara otomatis. Tunggu sebentar, karena banyak sekali datanya. 1 tahun itu bisa 68.000 baris, ini 3 tahun. Nah, jadi ada genset juga ada power house ya. Power house itu solarnya dominan karena banyak kan nggak pakai spare part. Tutup ini. Nah, kurang lebih itu kawan-kawan untuk minggu ini yang ingin saya sampaikan. Kita belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun, mau planner atau siapapun yang mengikuti sharing-sharing sedikit ilmu dari saya ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.